Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1A Fisika Radiasi Praktikum Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Erlangga. Di video kali ini, kami akan melakukan suatu percobaan atau penelitian untuk menentukan cacahan radiasi latar dan sumber Geiger-Müller. Pada percobaan ini bertujuan untuk membuat serta membandingkan distribusi cacahan radiasi latar dan sumber dengan menggunakan detektor Geiger-Müller. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan dua sumber radiasi yang berbeda, dan kami melakukan 100 kali pengambilan data secara berulang pada setiap sumbernya. Perkenalkan, nama saya Retno Ika Pramudita. Nama saya Keisha Naurul Nadiandi. Nama saya Queen Anindya Sutul Aulia. Radiasi terjadi ketika energi dipancarkan oleh suatu sumber, kemudian merambat melalui suatu medium, misalnya udara, hingga diserap oleh materi. Secara alami, setiap manusia terpapar radiasi. Radiasi merupakan energi yang terpancar dari materi atau atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Radiasi yang diterima oleh seseorang berasal dari tiga sumber utama, yaitu satu, sumber radiasi kosmik yang berasal dari benda langit di dalam maupun di luar angkasa. Kedua yaitu sumber radiasi terestrial yang berasal dari kerah bumi. Ketiga yaitu sumber radiasi internal yang berasal dari dalam tubuh manusia sendiri. Kemudian distribusi normal yaitu pengukuran data dalam jumlah besar dengan penyebaran rata-rata nilai yang simetris. Kemudian distribusi Poisson adalah suatu distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Suatu interval waktu atau ruang tertentu dengan asumsi bahwa kejadian-kejadian tersebut bersifat acak dan independen satu Langkah pertama yaitu klik aplikasi RedLab, kemudian masukkan username dan password dengan kata demo, kemudian klik OK. Setelah masuk laman, pilih Administration, lalu klik Create Experiment, pilih Gamma Eksperimen, lalu Next, pilih CO60 dan CS137, lalu Next, pilih Amplifier, Play Amplifier, HV Supplier, dan Counter, lalu Next. Setelah itu beri nama eksperimen dengan eksperimen penentuan efisiensi detektor Geiger-Müller, dan untuk eksperimen sheet ditulis menentukan cacahan radiasi latar dan sumber Geiger-Müller dengan simulasi RedLab. Setelah itu teliti semua lalu klik finish. Untuk penyusunannya yaitu klik instrumen, kemudian masukkan semua alat ke dalam laman kerja, disusun dari HV Supplier, detektor Geiger-Müller, preamplifier, amplifier, dan counter. Untuk kabelnya dimulai dari warna merah, dari HV Power Supply ke HV In Preamplifier, lalu warna abu dari signal out ke preamplifier, warna abu lagi dari output preamplifier ke input amplifier, dan warna abu lagi dari unipolar amplifier ke input counter, dan terakhir warna ungu dari preamplifier ke amplifier. Untuk waktunya disetting selama 10 detik, dan untuk voltage di HV power sebesar 1,00. Pada tahap pengambilan data, pengukuran dilakukan dengan mengukur cacahan pada detektor tanpa ada sumber radiasi. Pengambilan data dilakukan sebanyak 100 kali. Kemudian, dilakukan pencacahan dengan menggunakan dua sumber radiasi yang berbeda, yaitu CO60 dan CS137. Pengambilan data dilakukan 100 kali untuk setiap sumber, dan sumber radiasi diletakkan 5 cm di depan detektor. Setelah pengambilan data dilakukan sebanyak 100 kali, maka buatlah data hasil pengamatan, yaitu latar CO60 CS137. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu hitung jarak atau rentang dengan rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terkecil, lalu hitung jumlah kelas, yaitu rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Lalu, hitung panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan rentang R per jumlah kelas K. Tentukan batas data terendah. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan tepi kelas ditambah dengan panjang kelas, dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada tabel terakhir. Buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, nilai yang diperoleh dari cacahan radiasi latar lebih kecil dibandingkan ketika menggunakan sumber radiasi. Hasil cacahan sumber radiasi CO60 lebih besar dibandingkan sumber radiasi CS137.
Hal tersebut dikarenakan CO60 memiliki waktu paru yang lebih kecil, yakni 5,37 tahun, sedangkan waktu paru CS yaitu 30,05 tahun, sehingga aktivitas CO60 akan semakin besar. Cacahan radiasi latar merupakan cacahan yang terjadi ketika tidak ada sumber radiasi. Pada distribusi cacahan latar, data akan menggunakan bentuk distribusi Poisson. Hal tersebut dikarenakan hasil cacahan yang diperoleh secara acak, sedangkan pada distribusi sumber radiasi akan membentuk distribusi normal karena hasil cacahan yang diperoleh kontinu atau tetap. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan data yang telah kami peroleh, pencacahan terkecil diperoleh ketika menggunakan radiasi latar, dikarenakan tidak menggunakan sumber radiasi. Sedangkan pencacahan terbesar diperoleh ketika menggunakan sumber radiasi CO60. Itulah percobaan singkat tentang penentuan cacahan radiasi latar dan sumber Geiger-Müller dengan simulasi red lab dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam percobaan atau teori, mohon dimaafkan dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.